Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Rindi Hiryana, NIM 032. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang persiapan penulisan laporan bisnis. Persiapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitu halnya dengan membuat laporan. Persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan mencakup paling tidak 4 tahap berikut ini. Yang pertama yaitu definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Selain itu, menganalisis data dan menafsirkan data, serta mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Yang bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Dalam hal pendahuluan dapat dipertimbangkan beberapa hal seperti pemberi kuasa, layout atau presentasi, masalah, maksud, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, rekomendasi. Yang kedua, teks atau isi. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis sehingga maksud dari laporan bisnis dapat dimengerti. Yang ketiga, penutup. Penutup itu berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Selanjutnya yang ke F, organisasi tubuh laporan bisnis. Cara menyusun tubuh laporan bisnis ada 2 cara. Yang pertama, cara dedukasi atau langsung. Berarti menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu. Yang kedua, cara induksi, yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, kemudian memberikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kedua, cara menyusun teks laporan bisnis. Menyusun fakta-fakta yang tersedia hingga terbentuk bagian teks laporan bisnis sebelum mulai menulis laporan dapat mengembangkan dengan cara-cara yang berikut. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Dan selanjutnya, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Terus, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketiga, metode kerja. Sebelum menulis laporan, kerangka akan membantu untuk melihat hubungan di antara topik. Jadi yang pertama, kita membahas judul terlebih dahulu. Yang kedua, format kerangka. Dan yang ketiga, paralelisme dalam judul. Paralelisme dalam judul itu semua judul harus paralel, artinya mempunyai tingkatan yang sama dalam setiap bagian kerangka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.